Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Perkenalkan, saya Septiana Resti Fajar ini sebagai moderator dan Mas Andi Pandu sebagai notulensi. Alhamdulillah ini CBL yang terakhir ya. Mulainya itu untuk klarifikasi istilah dan konsep mau berapa menit? 10 atau 15? Aja. 5. Terus untuk identifikasi permasalahan 20 menit, setuju? Setuju. Untuk brainstorming 30 menit. Setuju. Untuk analisis permasalahan mau berapa menit? Bisa berapa berarti, Cak? 15, 10? Boleh? 15. Saya Untuk 10 habis itu. kenapa? Habis itu masih sisa 10. Penyelesaian kasus. 15. Oke. Tinggal 10. 10. Kocak. Oke teman-teman, ini kan kasusnya tuh mau share screen apa enggak? Boleh. Yang share screen. Tapi kayaknya nggak bisa ya, aku tuh ya. Bisa kok. Aku share screen deh, boleh. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini ketutupan. Hilang? Tinggal mukanya kamu. Itu hilang. Putar. Ya, Kelihatan. Muncul. Muka kalian ini kelihatan nggak kalau kayak gini? Tutupin nggak? Di kasus 2 itu kan ada pemujadid usia 70 tahun, diagnosisnya itu ada stemia anterior, edema paru akut, sama RPBB, di mana tinggi. Itu dapat tinggi, darahnya tinggi, troponin I-nya tinggi, ureumnya tinggi, trigliserida HDL sama LDL-nya tinggi. Terus Mas Andi kayaknya suaranya ini bocor deh. Makasih. Terus untuk terapinya sendiri kan dikasih mini aspi, Brilinta itu kan isinya ticagrelor. Terus Lovomix itu isinya enoxaparin. Terus ada atorvastatin, NTG, spironolakton, laksadin, alprazolam, kendaron, nitrocaf, furosemid, kodein, sama ISDN. Silakan barangkali ada yang mau menyampaikan. Mau dari siapa? Kasusnya nggak susah ya. Boleh. Ini apa yang pertamanya tadi ya? Apanya? Ininya. Kalau pertama tuh apa sih? Identifikasi masalah. Klarifikasi istilah dan konsep. Paling aku mau nyebutin dari data lab-nya dulu aja kali ya. Di sini data lab-nya leukositnya tinggi, MPV-nya rendah, terus granulositnya itu nggak diketahui, jadi tanda tanya. GDS-nya rendah, keratin darahnya tinggi,
SGOT, SGPT-nya juga nggak diketahui, cuman ada nilai normalnya aja. Terus tropinimnya tinggi, ureumnya tinggi, CK sama CKMB juga nggak diketahui, trigliserida tinggi, HDL tinggi, HBCLC-nya nggak diketahui, asam uratnya juga nggak diketahui. Udah. Kalau identifikasi ini, kalau yang pertama tuh ini nggak sih yang istilah tuh kayak gini-gini dulu? Pengertiannya ya? Ya. Ya udah, aku boleh deh masuk endema paru. Di sini kan endema paru dari pasien udah akut ya, endema parunya akut. Nah, endema paru ini adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika kelebihan atau penumpukan cairan mulai mengisi kantong udara di paru-paru. Atau terkenalnya tuh paru-paru basah nggak sih biasanya? Kalau misalnya endema tuh berarti keisi cairan. Nah, ketika terisi dengan cairan, alveolus itu tidak dapat secara memadai menambah oksigen atau mengeluarkan karbon dioksida dari darah. Dah, siapa tahu ada yang mau menambahkan? Nah, kalau ya apa namanya yang RBBB itu tuh biasanya tandanya ada gangguan jantungnya. Kelompok Menyambung dari RBBB ya. kelompok Kalau diagnosis STEMI anterior itu juga Iya, dia Ibu. keadaan potong bentar. Maaf ya. Saya mau nanya moderatornya siapa? Septiana Resti, Ibu. Iya, kartulennya Andi Pandu. Andi. Mas Andi Pandu. Nanti pada saat brainstorming kalau bisa diketik ya. Jadi saya biar tahu siapa aja. Boleh kan ini ada 8, saya pasti loncat-loncat grup terus. Nggak bisa ngikutin full kayak gitu loh. Iya, baik Bu. Makanya itu diketik sama namanya siapa aja. Ya. Kalau bisa sih semuanya aktif ya. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Teman-teman, ada yang mau melanjutkan? ya nyambung yang tadi ya, yang STEMI anterior itu juga dia itu kondisi di mana ada serangan jantung gitu, tapi aku belum tahu sih dia tuh apakah termasuk manifestasi dari RBBB atau RBBB itu manifestasi dari STEMI anterior. Belum paham, belum nyari lebih lanjut. Aku tuh masih belum ngerti bedanya kayak secara jelasnya kayak yang STEMI, RBBB sama FAST tuh gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau yang STEMI itu serangan jantung. Kalau VES itu dia itu adanya gangguan pada jantung gitu loh. Tapi kalau STEMI itu mungkin maksudnya lebih ke short acting-nya gitu kali ya. Soalnya dia bentuknya serangan gitu loh. Berarti kalau STEMI itu yang serangan cepat ya, berarti harus cepat ditangani. Tiba-tiba mendadak gitu ya, kalau STEMI. Kalau aku nyari dari literatur, tulisannya dia itu serangan jantung gitu.
PES itu aritmia nggak sih? Ya nggak? Iya, aritmia. PES itu kalau nggak salah. Biasanya tuh STEMI sama temannya tuh NS STEMI. Biasanya. Tapi biasanya salah satu nggak sih? Iya. Nggak harus dua-duanya. Heeh. Tekanan darahnya dia oke sebenarnya. Ini tuh aku tuh ada kayaknya kayak tulisan tuh gini. Apa? Tentang yang RBBB. Itu kan ada kayak blok atau hambatan pada cabang berkas kanan ventrikel yang menyebabkan terhambatnya aktivasi depolarisasi dari ventrikel kanan gitu kan ya. Nah, terus terhambatnya aktivasi ventrikel kanan juga menyebabkan gangguan repolarisasi sekunder pada lead prekordial sebelah kanan seperti ST depresi. Sedangkan kita tuh kalau STEMI itu ST elevasi gak sih? Itu berarti kebalikan ya, ST depresi sama ST elevasi. Kalau depresi mah turun nggak sih? Kalau elevasi naik. Apanya yang naik dan ini Tinggal lanjut. Ada yang mau nambahin teman-teman? Kalau nggak ada, kita ke identifikasi permasalahan ya. Boleh. Untuk yang STEMI itu kan, dia tuh bisa STEMI itu biasanya faktor resikonya itu perokok. Terus itu kan tekanan darahnya tinggi. Itu tuh kalau nggak salah yang hari pertama bisa jadi karena dia nggak dikasih obat kan. Terus biasanya riwayat keluarganya juga punya penyakit jantung. Terus biasanya tuh kalau dia STEMI juga punya riwayat DM. Nah, kalau dilihat dari data lab yang itu kayaknya nggak ada ya. jadi belum ada HbA1c-nya kan? Mm-mm. Benar Pak.
Tapi GDS-nya bagus ya. 138. Ya mungkin nggak punya DM kali. Ada riwayat DM nggak sih? Aku lupa deh. Nggak punya, yang punya kasus satu apa ya? Nggak ada berarti. Demi udah? Ini udah belum? Demi. Maaf, Resti. Kalau udah aku mau masuk maksudnya. Sok. Ini kan juga ada edema paru ya. Kalau yang aku baca, jadi kalau edema paru akut itu bisa disebabkan karena gagal jantung. Jadi kan tadi RBBP itu OVES yang tadi yang gagal jantung itu tuh nantinya dia tuh memberikan manifestasi terhadap si edema parunya. Aku kira kan tadinya tuh edema paru itu karena infeksi bakteri ya. Tapi setelah aku baca lagi, ternyata tuh edema paru itu bisa disebabkan karena adanya pasien itu punya gejala diagnosis ini gagal jantung gitu. Soalnya terapinya juga kalau nggak salah kan nggak ada antibiotiknya ya. Ada ya, spironolakton ya? Nah, spironolakton itu bukan antibiotik. Spiro tuh diuretik gak sih? Iya, diuretik. Oh iya. Bener kan ya nggak ada antibiotiknya nggak sih? Ya, nggak ada. Nggak ada. Kemungkinan kalau edemanya itu karena ini gagal jantung. Aku mau nambahin boleh nggak? Ya, boleh. Yes. Berarti di sini edema paru, dia cirinya itu kan gejalanya ada seseknya ya. Di hari pertama itu plusnya 3, di hari kedua itu 2. Terus juga kalau edema kan keisi air, jadi kemungkinan bisa jadi batuk sama nyeri dada juga. Terus tadi kata Novi itu karena endemanya itu karena gangguan jantung. Kalau aku baca ini berarti termasuk endema paru kardionik. Karena berhubungan dengan gangguan jantung. Udah gitu. Emang ada ini ya, edema paru yang lain ya? Di sini aku baca penyebab endema paru dikategorikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada endema yang dikarenakan berhubungan dengan gangguan jantung, namanya kardionik, sama endema paru yang tanpa gangguan jantung, namanya endema paru non-kardionik. Gitu. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Barangkali mau ada yang nambahin. Demi, mau nambahin nggak? Mas Andi? Fritzi? Belum. Apa ya, saya juga bingung ya. Ini sulit. Aku kalau kayak gini, LKM-nya masih kelihatan nggak? Masih kok.
Yang RBBBBB ada yang udah nyari belum? Soalnya aku pas baca di Bark itu adanya yang LBBB. Kalau aku belum nyari res. Aku juga belum sih. Aku juga belum ketemu sih. Berarti ini diagnosanya cuma 2. Apa ada tambahan lain? Mungkin hiperlipid kali ya? Ya, ada atorvastatinnya kalau nggak salah ya obatnya. Iya lo aku mau masuk dikit. Kayaknya ada yang itu tuh hiperlipidnya itu bermasalah nggak sih soalnya lihat dari itu tuh. Dia DL kan tinggi tuh, LDL juga tinggi. Terus ada obat hiperlipid cuma buat kolesterol sama TG-nya juga tinggi. Bisa jadi dia juga malah hipertrigliserida tuh maksudnya. Nah itu di situnya kan, dia kan lumayan tuh hampir 200. Kolesterolnya sih rendah, trigliseridnya berarti hiper TG gitu. Makanya ada atorvastatinnya di sini dikasihin. Cuma aku nggak masuk diagnosa ya. Apa itu ini manifestasi klinis dari apa? Gitu. Emang orang penyakit jantung kayak gitu atau gimana? Nggak ngerti. Ya, ada yang mau nambahin? Guys, mau tanya. Betul tak? Aku tuh ngetiknya itu ngetik di chat room ini atau ngetik di mana sih untuk yang brainstorming nanti? Kayaknya Word gak sih? di Word Word aja ya? dulu Mas. Nah, Terus di share ke ibu gimana? nanti barangkali Kok ini lah. Oke, aku buka. Aku baru nyari nih, baru ketemu RBB. Boleh nggak masuk? Iya boleh. Silakan. Ini bahasanya rada aneh. Di sini tuh dia bilang yang terjadi ketika impuls listrik mungkin kayaknya saluran-saluran di jantung mungkin ya itu terganggu. Nah, terus juga dia itu mempengaruhi denyut jantung vertikal kiri atau kanan gitu. Tapi aku juga nggak paham sih listriknya itu aliran mana, nggak paham juga. Itu sih yang aku cari. Kasih.
Itu harusnya kanan doang nggak sih? Kan RBBB nggak sih? Mm-mm. Hasilnya 8 menit. Barangkali ada yang mau nambahin. Kalau dari obat-obatnya gimana? Nanti ke Kayaknya brainstorming nggak sih, Cek? mau lanjut apa mau blek-blek dulu? Kayaknya lanjut boleh sih. Karena nanti brainstorming-nya lama banget. Ya, yaudah kita lanjut ke brainstorming ya. 30 menit dari sekarang. Apa ada yang udah nemuin? Mungkin Boleh kayaknya deh. kita bahas dulu nggak sih ini obat-obatnya tuh apa isinya gitu-gitu, buat apa kira-kira gitu nggak sih? Gimana? Ya, boleh. Ya, boleh. Yang aku temuin ini buat enema parunya itu biasanya tuh dokter akan memberikan oksigen. Pada umumnya tuh oksigen pertama buat penanganan pertama. Terus habis itu dikasih obat diuretik. Nah, di sini obat diuretiknya itu furosemid. Obat golongan nitrat. Gitu. Udah. Berarti buat si enemanya, kalau buat di kasus ini tuh pakainya furosemid. Tapi nggak tahu furosemid yang injeksi atau tab. Soalnya belum dicari lebih lanjut. Tapi gitu. Makasih. Aku mau masuk deh sekalian dari furosemid. Jadi kalau di kasusnya ini kan dia ada ini ya, kodein sama furosemid. Aku sih masih kurang paham dia apa buat kodeinnya tuh buat apa gitu. Soalnya kalau kodein itu kan biasanya buat anti nyeri nggak sih, kalau misalnya buat ini ada edema gitu? Dia juga bisa buat batuk. Ah ya kayak gitu kan. Nah tapi tuh ini kalau di kasus ini kan buat jantungnya itu kan ada bisoprolol sama furosemid ya. Nah itu ada interaksi. Seprololnya Iya, sudah bisa. hilang. Kan dia ada. Berarti dia sama furosemid juga sih dia sedang juga. Nah buat efek sampingnya tuh agak serem sih, dia pas aku baca itu dia ada efek samping ini perubahan denyut nadi atau perubahan pada detak jantung gitu. Sedangkan kan pasiennya kena jantung ya. Tapi pas dikasih kodein itu sama furosemid dia ada drug interaction, jadinya dia itu perubahan detak jantung gitu. Jadi kalau menurut aku sih kalau misalnya emang furosemid itu merupakan first line dari diagnosis pada pasien, menurut aku kodeinnya itu mungkin bisa di-move ke pengobatan yang lain sih. Coba Soalnya agak lumayan bahaya gitu. Nov, Gimana? bagian obatnya ini share screen-nya. Hah? Share Oh, screen. ya. Oh, bagian obatnya itu. Maaf. Itu kan ada Laksadin ya. Kan Laksadin yang aku cari tuh dia tuh isinya apa ya? Tadi bilangnya tuh buat konstipasi. Kalian nyari nggak ada efek samping obat yang bikin dia konstipasi nggak? Nah, kalian mau. Atau mungkin kalau nggak ada, bisa jadi ini nggak usah dipakai, soalnya pasiennya nggak konstipasi. Oh, ini ya berarti ya terapi tanpa indikasi ya.
Tapi masih belum tahu juga sih, maksudnya dicari lagi kali aja ada obat yang ada efek sampingnya ini apa namanya konstipasi kan berarti emang butuh itu gitu. Mini aspi kan itu aspirin ya buat STEMI-nya. Terus juga ada NTG itu juga buat STEMI-nya. Terus kalau di guideline itu sebenarnya juga ada ini sih, ada apa namanya penanganan STEMI itu ada dikasih O2, dikasih oksigen, tapi karena di sini kan nggak ada data oksigennya pasien berapa. Soalnya kalau oksigennya tuh dikasihin kalau misalkan kadar oksigennya tuh kurang dari 90 gitu. Kayaknya oksigen tadi tuh aku baca deh. Nggak ada nggak sih? Oh, nggak ada di respirasi. Sama nadi. Kalau dilihat keluhannya nggak bisa dem kalau dia dikasih oksigen sesak. Berarti Kayaknya- harus Profilaksis nggak sih buat oksigennya? Penanganan pertama atau gimana? Kenapa ngomongin oksigen sih? Aku masih nggak nyangka deh. Soalnya Jadi pasiennya tiba-tiba sesek gitu loh. Jadi kan penanganan pertamanya oksigen. Biasanya kayak gitu. Kalau misalnya di bawah rumah sakit. lagi di ruang ICU kan ini. Iya. Maksudnya itu. Berarti kan penanganan pertama profilaksisnya oksigen dulu. Karena tiba-tiba sesak napas. Tapi ada nggak sih di itu? Nggak ada ya? Ini respirasinya oke sih. Itu RR-nya, tapi bukan ininya, bukan oksigennya. Itu bukan buat oksigen. Ini tuh yang ini ya, yang lebih dari 95 itu ya kalau nggak salah ya. Biasanya tuh PCO2 apa ya? Nah ya, PCO2 buat pasien COVID gitu kan. Respiratory rate mah itu yang kayak berapa kali per menit gitu itu. Terus kira-kira obatnya yang agak nyeleneh gitu apa lagi sih? Dibahas dulu lagi yang Brilinta tuh apa isinya? Bentar. Brilinta itu kayak isinya ticagrelor. Coba sambil ditulis aja, Nov. Trombosis dia. Trombosis. Ini apa dia, Dep? Ticagrelor ya? Ticagrelor. Ticagrelor. Kalau yang Lovenox itu enoxaparin isinya. Ya, sebenarnya tuh buat yang STEMI itu harusnya berapa sih? Ini kan ticagrelor sama enoxaparin kayaknya buat trombolisis kan dua-duanya. Ya buat STEMI. Tika buat trombosis. STEMI ya. Levonox apa namanya ya yang enoxaparin juga buat trombosis. Kalau alprazolam tuh buat pasien yang di kita kira-kira buat apanya? Jangan juga obat keras ya? Buat apa ya? Ya, Narkotik ya. Narkotik atau apa? Apa mungkin ada kayak apa namanya off labelnya buat apa gitu?
Jadi buat ini nggak sih beban depresi gitu nggak sih biasanya? Obat jangka pendek berarti apa ya? Kejang bisa sih. Apa profilaksis ya? Jangka pendek? Nggak tahu sih. Label kali. Oh, bisa untuk ini masalah pernafasan, Jenah. Penyakit ginjal atau hati. Berarti kayaknya yang alprazolam tuh juga belum Saya maaf, salah baca. Untuk Iya. memastikan alprazolam aman untuk Anda, beritahu dokter Anda jika Anda pernah mengalami penyakit ginjal. Berarti bisa kontraindikasi nih mana? Saya baca lagi. Kalau alprazolam itu juga ada interaksi sama furosemid loh. Jadi itu menurut kamu ini nggak sih obat-obat yang kayak alprazolam terus kodein gitu, itu dia punya kontraindikasi terhadap ini furosemid gitu. Kalau buat tem itu obatnya tuh perlu berapa sih? 3 ya? Atau berapa? Baca, nggak dengar? Kalau buat stem itu obatnya berapa? Kok ini langsung dikasih 3 tuh, yang trombolisisnya 2, antiplateletnya, plateletnya 1. Biasanya sih kalau stem itu yang ini nggak sih, Res? Yang pakai dual antiplatelet itu DAPT. Kayak biasanya aspirin sama clopidogrel. Ya, tapi cuman pas dibaca di paper itu katanya clopidogrel sama ticagrelor itu bagusan tikanya. Oh. Tapi ini enggak sih kalau misalkan buat dual antiplatelet itu biasanya tuh aspirinnya tuh samanya sama si ticagrelor bukan sih? Daripada yang si sama si clopidogrel enggak sih daripada tika ya? Nggak tahu sih, iya pusing. Terus aku tuh bingung ya, itu kan biasanya kalau buat stem itu dikasihnya emang dikasih nitrogliserin. Nah, dia itu udah ada nitrogliserin. Sebenarnya dikasihnya tuh di awal kan. Itu benar NTG dikasihnya di awal. Mana sih? Nah, itu NTG di awal. Nah, terus ada lagi itu nitrokaf. Nitrokaf itu ternyata isinya juga nitrogliserin tapi dikasih juga di hari ke itu 3 sampai hari ke selesai. Dan itu yang NTG itu infus tah?
NTG tuh Ya, MCG per menit soalnya ya. MCG per menit soalnya. Kalau yang Iya, nitrogen kenapa ini tuh? yang oral gitu. Tapi biasanya nitroglycerin itu buat ini sih awal dia serangan nggak sih? Kayak awal dia serangan apa STEMI lagi akut STEMI akut gitu. Tadi apa deh, maaf, NTG sama nitrokaf ya? Mm. Tapi kan nitrokafnya kan ini deh. Hari ke-3 baru. Iya. NTG kan dia dari ke-1, 2. Bisa jadi karena mungkin NTG ini mahal kali. Nggak, biasanya tuh kalau yang ini di sini di guideline-nya ini nih, itu tuh buat kayak awalnya aja loh, buat apa ya? Buat kayak bentar. Terus juga itu ada ISDN juga nggak sih tuh kayak buat serangan jantungnya tuh? Iya. Kan Sekali Apa tuh? doang sih. Ya mungkin karena yang tadi kali buat yang ininya, yang serangan tadi, yang STEMI ya. Iya kali buat STEMI-nya. Bukan. Serangan kan, iya benar STEMI. Tapi ini 3 banyak banget ya. Yang buat serangannya ya. Makanya apa ada duplikasi? Soalnya pas dibaca juga biasanya tuh maksimal tuh kalau pasiennya STEM itu tiga obat. tapi kita kan maksudnya nggak tahu ya, itu kan kalau STEMI aja. Nah ini pasiennya tuh juga ada RBBP terus sama FES juga kan. Terus ada yang edema itu. Kita belum nyari ya sampai situ ya. Soalnya kan mirip-mirip ya, maksudnya tuh kan gejalanya tuh kan jantung gitu ya. Yang FF-nya di jantung, terus STEM-nya di jantung. Atau dia tuh buat RBB-nya juga. Kalau misalnya ini Dem, yang cuma STEMI-nya doang, itu dia guideline terapinya dikasihnya apa aja Dem harusnya? Nah, awalnya itu pakai aspirin, nitrogliserin, sama oksigen. Kalau misalkan oksigennya itu saturasinya tuh di bawah 90. Nah, habis itu ada kayak inisiasi akut supportive care. Itu yang kayak tadi itu sih, apa namanya, nitrogliserin, bisa O2, pakai kayak gitu. Terus lanjut ke terapi reperfusi. Terapi reperfusi itu pakai PCI. PCI itu apa ya? Bentar. Kayak PCI itu berarti kayak yang ticagrelor, clopidogrel, kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu kan ini udah ada atorvastatinnya, terus ada MTG-nya juga. Atorvastatin Kalau itu misalnya ini bukan buat jantung. tapi kata kamu kombinasi atorvastatin Hipertensinya nggak sih? sama MTG tadi kata kamu. Apa? Gimana? Kalau atorvastatin kan emang buat titiknya kan. Cuman jadi kata kamu kombinasi atorvastatin sama ini MTG. Yang first line. Apa aku salah dengar? Gimana sih? Aspirin nggak sih tadi bilangnya? Oh, aspirin ya? Oh, aspirin. Wah. Aku kira ini atorvastatin.
Gimana? Masih mau nyari? Apa next? Next-nya ke apa ini? Nah, kalau DRT next nggak sih? analisis permasalahan. Nggak bisa next ini kalau misalnya nggak tahu. Gimana ya? Aku juga ada wajahnya ngerti. Tapi kalau yang tadi dibilang sama Demi aspirin, kok jauh banget ya Apanya? sama yang ada di sini maksudnya. Persen terapinya. Aspirin ada kok, ini aspilat. Apa ya ini? Mini aspi. Mini aspi. Oh, minaspi isinya aspirin ya. Berarti kalau kayak gitu yang nitrokafnya duplikasi kali. Nah, itu belum tahu sih itu gimana. Harus mencari lebih jauh lagi, tapi kita belum sejauh itu. Kalau misalnya DRP-nya yang STEMI doang, terus ditulis terapi duplikasi, terus menghentikan yang nitrokaf gitu boleh nggak sih? Buat sementara aja di soal. Menurut aku belum bisa dikatain duplikasi sih, soalnya mereka tuh pemberiannya kan nggak bareng ya, jadi belum bisa dikatain duplikasi juga. Kalau misalkan emang pemberiannya itu harusnya cuma awal doang dan pada kesana-kesananya tuh nggak dikasih sih, harusnya tuh jadinya DRP-nya berarti overdose gak sih? Soalnya kayak durasinya tuh kelebihan gitu. Harusnya yang durasinya cuma misal sehari 2 hari, dia dikasihnya sampai 7 hari gitu. Ya, tapi kan ini Dem, di sini kan yang aspirin, terus MTG sama, oh ya MTG-nya dihentikan ya. Cuma yang nitrokaf sama MTG kan juga dia, MTG sama nitrokaf kan dia juga ini Dem, dikasihnya, oh ya benar. Ya Allah. Mungkin malah bisa jadi DRP-nya tuh yang ini enggak sih? Yang tadi yang kodein bisa jadi tuh tanpa indikasi enggak? Di sini ada pusing-pusing yang ngeri parah gitu Mbak. Saya sih paling kodein mah ini juga batuknya karena gejalanya juga kan. Kayaknya nggak dikasih kodein juga nggak apa-apa. Dan juga Terus kalau dilihat dari misalnya- SO-nya juga. Kalau misalnya mau dikasih obat batuk gitu, ya selain kodein juga bisa nggak sih sebenarnya? Iya. Saya enggak yang Ya move gitu loh. batuknya. Juga kan dia ini buat efek samping dari IO-nya tuh apa namanya perubahan detak jantung gitu. Mungkin sama yang itu kali ya, alprazolam kali ya. Sayang banget. Ya alprazolam juga kayaknya dia juga ini nggak sih kalau alprazolam indikasi apa terapi tanpa indikasi juga masuk kan? Karena buat apa coba alprazolam di sini? Kalau kata aku, batuknya nggak diobatin juga nggak apa-apa, soalnya batuknya itu manifestasi dari endemanya. Jadi Juga dia pas sudah di terapi kan buktinya hari kedua, ketiga udah better, keempat juga dia udah nggak ada kan. Berarti emang kalau dikasih obat yang itu diagnosis sesuai diagnosisnya juga batuknya hilang gitu. Bisa alprazolam sama kodein nggak dipakai bisa. Mau tanya dong, kayak yang obat yang mengandung fleka ini tadi buat apa? Teminya.
Kalau di sini tuh kayak obatnya tuh pakai amiodaron sama flecainid tuh. Itu harus bareng-bareng apa gimana? Kalau di ini apa? Tunjuk Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang kendaraan itu berarti buat ini ya? Buat Juga PES-nya ya? Iya, yang aku baca gitu. isinya Kan aminodaron. ya? Aminodaron. Iya, aminodaron HCl kan. Coba aku cari dosisnya dulu ya, siapa tahu dia dosisnya nggak benar. Iya, barangkali ada yang tinggi. Buat nambah DRP kan. Berarti isinya aminodaron. Kendaraan 100 miligram. 2 kali 100 miligram. Oh, harusnya kalau misalnya pemberian takikardi itu, dia tuh ada dosis awal sama dosis pemeliharaan. Jadi kalau pemberian pertama itu dosis awalnya 1000 mg selama 1 kali 24 jam terapi, terus dikasih dalam bentuk infus. Berarti 1 gram ya, kalau 1000 mg. Habis itu dia pemeliharaannya itu pas hari kedua itu dikasih infus juga sih. Kalau pasien ICU bagusnya itu dikasih terus minum obat dan cecek. Bisa nggak sih pasien ICU itu disuruh oral gitu? Efektif nggak kira-kira? Kalau melihat dari dia kan udah umur 70 tahun, kayaknya kesusahan nggak sih kalau oral? Ternyata juga dia itu underdose. Jadi kalau kondisi yang aku baca itu, dosennya itu dia itu diberikan selama 1 hingga 3 minggu sampai 800 hingga 1600 mg
Kalau misalnya dosis penyesuaian itu 600 hingga 800, terus kalau dosis pemeliharaannya 400. Bisa nggak dijadiin problem medik gitu, dia underdose. Ibu. Yang dibahas sampai mana? Tadi sudah membahas beberapa ini sih Bu, untuk beberapa terapinya. Sekarang lagi membahas dosis untuk kendaraan Bu. Yang lainnya? Yang lainnya tadi ada interaksi obat antara alprazolam dengan furosemid. Kemudian ada untuk alprazolam itu menurut kelompok kami itu terapi tanpa indikasi, karena mengingat batuknya itu kan mengingat tidak ada indikasi untuk terhadap obat alprazolam ini gitu. Kemudian untuk kode I-nya itu kan digunakan untuk batuk. Akan tetapi batuknya itu sebenarnya pada hari ketiga itu sudah better gitu. Kemudian untuk hari keempatnya juga sudah tidak ada, sehingga untuk kode I-nya itu juga juga dengan seperti itu. Udah. Sama ini satu lagi. Ini masih belum konstipasi. Untuk konstipasi ini pada pasien itu tidak ada data objektif konstipasi, sehingga ini juga termasuk terapi tanpa indikasi. Namun untuk Laksadin ini masih dicari lagi, barangkali ada beberapa obat itu yang efek sampingnya adalah konstipasi, dan untuk Laksadinnya ini untuk mencegah efek sampingnya seperti itu. Silakan dilanjut. Nanti kasih tahu ya kalau udah selesai, kalau ke main room kayak tadi Nia bilang. Udah selesai. Ibu mohon maaf izin bertanya Ibu, untuk obat misalnya seperti Kendaron seperti ini berarti untuk pemberian oral ya Bu? Iya. Kecuali kalau satuannya per menit seperti ini diberikan secara IV. Pokoknya yang IV itu furosemid, NTG, Lovenox sebutan, udah apa ya kayak ini? Iya, selebihnya oral. Terima kasih Bu. Tadi aku dengar kenapa susah nggak karena usianya dikasih oral. Terus sarannya apa? Ya susah ya Bu ya. Iya Bu. Geriatri kemungkinan agak susah, tapi kalau misalnya ada pendamping keluarganya mungkin bisa kalau dikasih oral. Terus kalau misalnya nggak oral, apa? Bisa di switch ke dalam sediaan yang dalam bentuk injeksi mungkin Ibu, kalau misalnya memang ada di rumah injeksi. Nggak bisa deh. Tidak dimungkinkan di rumah kecuali pasien DM pakai insulin. Kalau ini nggak bisa. Soalnya kayak Lovenox kan dia resikonya pendarahan. Jadi kalau misalnya dibawa pulang, nanti tidak terkontrol. Lokasi penyuntikannya juga. Terus kalau furosemid juga, makanya tablet. Karena injeksi, kita nggak, soalnya dia resikonya urinnya pasti banyak diuretik. Takutnya pasiennya dehidrasi, tensinya ngedrop. Kayak gitu kan, nggak ketahuan. Jadi bagusnya sih oral. Karena dia reaksinya tidak secepat IV.
injeksi. Izin bertanya Ibu, untuk tanggal 31 sampai tanggal 5 ini berarti dalam kondisi di ICU ya Bu? Di ICU. Oke, makasih. Silakan dilanjutkan. Nah, waktunya udah lebih, teman-teman. Kita lanjut ke analisis permasalahan ya. Analisis permasalahan yang tadi kan ya Cek, yang DRT itu bukan sih? Maksudnya berarti penyelesaian kasus, apa itu udah masuk juga? Ini termasuk sih. Kalau yang di brainstorming tadi kan Tadi udah kan- bahas terus. Tadi kan kata Ibu juga tuh, kan. yang apa tuh menyebabkan perdarahan ya? Yang apa sih kendaron ya? Apa yang levono? Lofotek. Itu tuh berarti apa namanya? Harus ada obat buat mencegah perdarahannya apa Kok Lofotek sih? Lovenox. Nah, Ya. itu salah kata. Salah ngomong. Itu tuh ibunya tuh kalau apa namanya takutnya ada pendarahan itu kalau misalkan dikasihnya tuh injeksi gitu nggak sih? Jadi kalau sepenangkap aku ya, kalau injeksi itu kan dia langsung masuk ke pembuluh darah ya. Kalau misalnya ada efek samping pendarahan. Kalau efek samping itu kan kadang ada, kadang enggak kan sebenarnya. Tapi kalau misalnya takutnya dia overdose atau pemberian yang salah, apalagi buat bukan nakes kan keluarganya, jadi ditakutkan itu kalau di rumah dikasih injeksi, nggak tahu cara pakainya, dia pendarahan gitu. Tapi kalau misalnya dikasih oral, itu kan meminimalisir pendarahan itu. Gitu. Kalau efek samping itu kan kadang ada, kadang enggak sih. Jadi belum tentu dipendarahan juga gitu. Permasalahan penggunaan obat sih menurut aku yang Ibu sampaikan. Sampai sini ada yang mau tambahin atau cukup atau gimana? Gimana? Ada yang mau nambahin? Atau udah aja? Ini jadi ada aja apa ya Cek buat ngedian SOAP? Ya udah, berarti kesimpulannya tuh kan tadi laksadinya nggak tahu, dicari dulu apa ada penyebab dari obat-obatannya apa enggak, terus kodeinnya diberhentikan, terus apa lagi tadi? Alprazolam? Alprazolamnya diganti. Kayaknya kalau alprazolam itu malah nggak ada indikasinya, soalnya dia tuh buat ini loh, orang depresi terus atau enggak tuh ini kejang-kejang tuh apa sih namanya, epilepsi gitu. Berarti Kayaknya nggak dibutuhin. Oke. Sekian ya guys. Interaksi itu Pak. Ya, iya.
Sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,